Saudara Kementerian Pertanian menetapkan 6 kabupaten di 2 provinsi terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Daerah yang dilanda wabah PMK yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, serta Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto di Jawa Timur. Mantan atau Menteri Pertanian dalam hal ini adalah Syahrul memastikan penyakit ini tidak menular kepada manusia, melainkan hanya kepada sesama hewan ternak. Mentan menambahkan pemberian obat dan vitamin terhadap ternak akan didistribusikan untuk mencegah penyebaran penyakit. Vitamin dan obat-obat antibiotik termasuk obat-obat yang terkait langsung dengan penguatan imun dari binatang yang ada akan diturunkan oleh Pak Dirjen kepada semua kabupaten dan provinsi. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sambil menunggu vaksin yang ada. Dan untuk memantau perkembangan terkini terkait dengan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Lumajang, pagi ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di sana. Selamat pagi Abdul Rohman, jadi bisa diinformasikan kepada kami ada berapa jumlah hewan ternak yang positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK? Apakah ada tambahan dalam hal ini adalah hanya sapi saja atau sudah merebak ke hewan ternak lainnya? Ya, selamat pagi Valen dan saudara. Memang untuk penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku pada sapi ini memang saat ini masih terus bertambah. Kalau kemarin hanya sekitar 150 dan data terbaru yang dapat kami peroleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada sekitar 337 sapi yang sudah terinfeksi wabah PMK tersebut. Hingga saat ini memang belum ada laporan bahwa ada hewan lain seperti kambing dan lain sebagainya yang terinfeksi virus ini, namun hanya terdata ataupun masih kepada sapi-sapi saja. Ada sekitar 337 sapi yang sudah terinfeksi. Ini ada di 10 kecamatan, sesuai dengan laporan dari Dinas Pertanian bahwa ada 4 pusat atau UPT pusat kesehatan hewan itu terlapor ada sekitar 10 kecamatan yang sudah terinfeksi hewan-hewan ataupun sapi-sapi mereka yang terinfeksi dengan virus yang satu ini. Untuk hewan-hewan lain sekali lagi tidak ada laporan karena ini saat ini masih tim dari Dinas Kesehatan Hewan masih terus melakukan pendataan terhadap sapi-sapi warga atau ternak warga yang terinfeksi virus ini. Itu Valen. Iya, Abdul Rahman, ini kan tadi Anda menyebutkan ada 10 kecamatan bahkan yang sudah dikatakan daerah merah begitu ya terkait dengan wabah PMK ini. Kemudian apa langkah pemerintah setempat untuk mengatasinya? Awal mula wabah ini terjadi di Kabupaten Lumajang, memang pemerintah daerah sudah bersiap-siap untuk membentuk satgas penanganan kasus ini. Namun hingga saat ini informasi hingga sore kemarin tim ini masih disusun untuk tim satgas penanganan ini yang nanti akan terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepolisian dan juga TNI. Tim masih dibentuk. Meski demikian, di lapangan sendiri dari Dinas Peternakan dan juga Kepolisian dan juga TNI dan Polri juga sudah melakukan upaya-upaya cepat dengan melakukan pendataan dan juga melakukan upaya penyemprotan cairan disinfektan di beberapa tempat ternak ataupun kandang warga ini untuk mengantisipasi ataupun agar kandang-kandang mereka steril dan tidak bisa menyebar ke tempat-tempat lain. Nantinya memang untuk pemerintah daerah Kabupaten Lumajang kalau satgas ini sudah terbentuk akan melakukan screening di perbatasan-perbatasan kabupaten maupun di pasar-pasar hewan yang ada di Kabupaten Lumajang. Tim ini nanti akan melakukan pendataan juga dan juga screening terhadap hewan yang masuk baik dari hewan yang Kabupaten Lumajang sendiri maupun hewan yang datang ke Kabupaten Lumajang. Ini akan di-screening agar penurunan virus ini cepat tertangani. Karena memang sekali lagi untuk virus ini sangat-sangat cepat untuk penularannya, namun untuk angka kematian di Kabupaten Lumajang masih minim sekali, ada sekitar 4 ekor saja yang 4 ekor sapi yang meninggal dunia dan juga
beberapa hewan yang sudah dijual. Ini yang tentu perlu diantisipasi di beberapa tempat pasar hewan karena memang masyarakat saat ini lagi panik untuk secepatnya menjual hewan-hewan ternak mereka karena memang bagi warga yang ada di desa, hewan sapi adalah merupakan investasi mereka, tabungan mereka untuk bisa bertahan hidup ataupun menjadi harta benda yang paling berharga bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang ini. Valen. Ya, Abdul, dari data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian ini kan disebutkan ada 337 sapi yang terinfeksi. Nah, sapi yang terinfeksi ini merupakan sapi jenis lokal ataupun impor. Dan mungkin bisa secara singkat saja, awal mula wabah ini merebak seperti apa? Informasi yang kami dapat di lapangan memang sapi ini adalah sapi lokal. Ya, informasi yang dapat kami peroleh adalah dari Kecamatan Pasiran di Desa Nguter. Itu adalah sapi-sapi lokal yang terinfeksi didahului dengan kaki yang gemetar, kemudian beberapa hari kemudian kaki-kaki tersebut tidak mampu menopang tubuh daripada hewan sapi tersebut, kemudian suhunya panas dan keluar air liur yang terus-menerus yang terjadi pada mulut sapi tersebut. Kemudian di mulutnya ataupun di lidah daripada sapi tersebut ada luka-luka mirip dengan orang terkena sariawan. Dan biasanya dari sapi-sapi ini akan atau tidak mau untuk makan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan untuk mengantisipasinya memang para peternak sudah memberikan jamu-jamu seperti kunir, kunyit, dan juga memberikan garam agar merangsang daripada sapi-sapi tersebut untuk bisa makan kembali. Dan beberapa hari lalu memang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk melakukan penyuntikan langkahnya, melakukan penyuntikan di beberapa tempat di Kabupaten Lumajang ini. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abdul Rohman, langsung dari kawasan Lumajang, Jawa Timur.